Oke, baik. Selamat malam. Oke. Kita ada 11 orang ya. Oke, nanti di akhir baru saya absen ya. Oke. Sekarang materi kita itu dari modul 2. Modul 2 tipologi perubahan organisasi. Dan kalian sudah dapat modul belum sih? Oke, kalau sudah itu halaman 242. Bisa diikuti ya. Oke. Dan materi ini kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang perubahan faktor pendorong perubahan organisasi. Nah, sekarang di minggu pertama kita belajar tentang konsep dasar perubahan itu seperti apa, keberhasilan dan kegagalan perubahan itu seperti apa, dan apa faktor di minggu kedua, dan apa faktor pendorong perubahan organisasi itu. Nah, sekarang kita melihat tipologi perubahan organisasi. Tipologi itu apa sih? Gitu. Tipologi itu apa? Oke. Nah, di sini kita melihat jadi tipologi itu artinya bagaimana bentuk perubahan itu. Jadi bisa dikatakan sebagai bentuk, sebagai pola, bisa dilihat sebagai pola dan konsep ya. Jadi tipologi perubahan itu bagaimana konsepnya, bagaimana polanya. Itu yang mau kita lihat di sini. Nah, materi utama kunci dari materi malam ini itu tentang yang paling penting itu adalah planned change dan emergent change. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tiba-tiba. Terus yang kedua itu tentang first order dan second order. Kita akan melihat nanti apa itu sebenarnya first order, apa second order. Terus kita akan melihat bagaimana siklus perubahan itu dalam sebuah organisasi. Karena kita melihat bahwa organisasi itu tidak berubah secara tiba-tiba gitu. Tapi ada siklusnya perubahan, ada dari menurun, meningkat, menurun lagi, ada siklusnya. Terus dan bagaimana pertumbuhan perubahan itu, dan bagaimana pertumbuhan organisasi itu, dan apa yang berubah gitu. Apakah budaya, paradigma gitu. Nah, kemudian kita akan melihat tahap-tahap perubahan itu. Oke. Ada juga yang disebut nanti SHO atau siklus hidup organisasi. Jadi bukan hanya kita makhluk hidup yang mempunyai siklus hidup, tetapi juga organisasi itu
mempunyai siklus hidup. Nah, bagaimana siklus hidup organisasi itu? Nah, nanti kita lihat bahwa ada juga lahir, ada early birth, ada infancy stage, ada sustainable stage. Nah, kita akan melihat nanti itu. Jadi ingat bahwa organisasi itu mempunyai siklus hidup. Oke? Oke. Nah, ada di sini Bella pada tahun 2007, ini sebuah jurnal mengatakan bahwa berbagai cara dapat digunakan untuk memahami perubahan organisasi. Nah, bagaimana kita memahami perubahan sebuah organisasi itu? Ada beberapa cara. Yang pertama itu, lihat di sini, scope atau skala perubahan. Nah, apa aja yang berubah? Skalanya seperti apa? Apakah luas atau perubahan kecil-kecil saja? Terus yang kedua itu, apa penyebab terjadinya perubahan itu? Dan 3, perspektif waktu. Kapan sebaiknya perubahan itu dilakukan? Atau kapan perubahan itu terjadi? Dan perubahan itu juga memerlukan peran konsultan. Nah, makanya ada beberapa perusahaan itu namanya konsultan bisnis gitu. Konsultan bisnis ini berbicara apa yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam perspektif konsultan ini, itu biasanya suatu organisasi itu memerlukan konsultan ketika organisasi itu memerlukan perubahan secara besar-besaran. Kalau itu hanya perubahan kecil-kecil saja, maka sebuah organisasi itu tidak memerlukan konsultan. Tapi ketika membutuhkan perubahan yang sangat besar, maka sebuah organisasi itu memerlukan peran konsultan. Nah, Gundi pada tahun 1993 misalnya mengelompokkan tipologi perubahan ke dalam 3 tipe. Nah, ini yang pertama, smooth incremental change atau perubahan yang mulus, perubahan yang mulus. Terus bumpy incremental change. Bumpy ini artinya bergunung-gunung, tidak rata gitu, bumpy. Terus yang ketiga, discontinuous change. Perubahan yang tidak terus-menerus. Discontinuous, perubahan secara sekali saja, tidak berkelanjutan gitu. Nah, terus ada ini Falmouth dan Randall, perubahan transformasional. Nah, transformasional itu artinya perubahan secara besar-besaran. Jadi perubahan transformasional itu artinya perubahan secara besar-besaran. Nah, dia membedakan perubahan yang secara besar-besaran itu terdiri dari 3 tipe. Nah, yang pertama itu ini, perubahan tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nanti kita lihat apa transformasi tipe 1 itu seperti apa, tipe 2 seperti apa, dan tipe 3 seperti apa. Nah, ketiga orang ini
berusaha untuk memahami organisasi itu seperti apa, pola organisasi itu seperti apa. Nah, oke. Dan ini Fraser menggunakan label mid-range untuk merepresentasikan perubahan yang lebih besar dari incremental. Tetapi belum sampai pada perubahan transformasional. Nah, jadi ini, Fraser ini datang untuk melihat perbedaan di antara Gundy dan pulse mode. Nah, kalau Gundy mengatakan perubahan incremental, perubahan yang tidak terlalu mendasar. Sementara pulse mode dia mengatakan perubahan secara besar-besaran. Nah, datanglah si Fraser ini. Ini dia di tengah-tengah, middle range. Lebih besar dari perubahan yang kecil, tapi lebih kecil dari perubahan besar-besaran. Nah, jadi dari beberapa macam tipologi, nantinya akan ditunjukkan bahwa di samping ditemukannya adanya kesamaan tipologi, terdapat pula adanya perbedaan cara mengungkapkan jenis perubahan organisasi. Nah, ini. Nah, jadi ada namanya plain change versus emergent change. Nah, plain change itu disebut dengan perubahan yang direncanakan. Nah, contohnya apa sih perubahan yang direncanakan? Nah, apa sih emergent change? Nah, jadi kalau dalam sebuah bisnis misalnya, manajer itu perlu melakukan perubahan. Dan perubahan yang direncanakan itu, misalnya perubahan, apa penyebab sebuah perubahan yang direncanakan itu? Dan apa penyebab adanya emergent change? Nah, kalau plan change, biasanya itu terjadi karena faktor internal dari perusahaan itu. Nah, sementara emergent change itu perubahan emergensi atau perubahan mendadak atau perubahan yang tiba-tiba, itu dikarenakan oleh faktor eksternal. Nah, seperti terjadinya situasi saat ini dengan adanya virus corona, perusahaan-perusahaan itu menghadapi ini, emergent change. Nah, perusahaan itu akan melakukan perubahan secara tiba-tiba. Kalau misalnya dalam laporan keuangan per tahunnya itu hanya membeli bahan baku, membeli seperti biasa. Tetapi dengan adanya kondisi yang sekarang, kondisi virus corona, maka manajer itu perlu mengambil tindakan. Apa yang harus dilakukan agar perusahaan tetap jalan dan tetap memperhatikan kondisi karyawan. Nah, maka para manajer itu mencoba untuk melakukan pekerjaan jarak jauh. Jadi semua pekerjaan itu diupayakan untuk bisa dilakukan secara online. Nah, ini usaha mereka itu, perubahan yang dilakukan itu bukan direncanakan, tapi terjadi secara tiba-tiba. Nah, jadi plan change itu perubahan yang sengaja diwujudkan oleh anggota organisasi.
Nah, jadi ingat ya, plan change itu perubahan yang sengaja diwujudkan oleh anggota organisasi. Bullock dan Button tahun 1985 mengembangkan model perubahan terencana. Perubahan yang terencana itu adalah plan change menjadi 4 fase. Nah, jadi ketika perubahan itu kita rencanakan, ada fasenya yang harus kita lakukan. Ini nih fasenya. Ada fasenya yang harus kita lakukan. Nah, fase yang pertama adalah fase eksplorasi. Fase yang kedua adalah fase tindakan. Fase yang kedua fase perencanaan. Yang ketiga adalah tindakan. Yang keempat adalah integrasi. Oke, jadi ada 4 ya fasenya. Nah, setiap fase ini, keempat fase ini, bisa dikatakan bahwa manajer itu harus memprediksi setiap fase ini dilakukan. Nah, jadi pada fase eksplorasi itu, misalnya perusahaan itu mencoba melihat dan memutuskan perubahan spesifik yang mereka rencanakan gitu. Jadi pada fase eksplorasi ini, para manajer dan anggota organisasi itu melihat perubahan yang seperti apa yang mereka butuhkan. Dan sumber daya apa yang mereka gunakan untuk melaksanakan perubahan itu. Nah, biasanya pada fase eksplorasi itu para anggota organisasi akan meminta pendapat dari luar. Misalnya itu konsultan. Nah, pada saat itu mereka melakukan kontrak terhadap konsultan. Dan mereka akan melihat tanggung jawab masing-masing setiap pihak dalam kontrak tersebut. Nah, setelah itu akan ada kesepakatan antara konsultan dan pihak organisasi. Nah, konsultan dan organisasi itu akan membicarakan apa yang dialami oleh organisasi tersebut. Nah, setelah mereka itu memahami apa yang mereka hadapi, lalu mereka akan melakukan rencana perubahan itu. Nah, setelah mereka merumuskan perencanaan perubahan itu, maka ada fase tindakan. Pada fase tindakan itu, seluruh anggota organisasi akan melakukan arrangement, pencocokan atau pencocokan terhadap apa yang sedang berjalan. Jadi mereka melakukan perubahan tapi tetap dicocokkan pada apa yang sedang berjalan. Nah, fase selanjutnya adalah fase integrasi. Integrasi maksudnya secara keseluruhan pihak
pihak di dalam organisasi itu harus berkesinambungan secara keseluruhan melakukan tindakan perubahan itu. Gitu. Jadi pada tahap eksplorasi ini, pihak perusahaan atau pihak organisasi itu atau manajemen organisasi itu mengumpulkan informasi, sumber daya, dan kemungkinan akan bekerja sama dengan luar atau pihak konsultan. Nah, setelah masuk ke fase selanjutnya, pihak manajemen dari organisasi dan konsultan akan menganalisis masalah yang sedang terjadi dalam organisasi itu. Dan kemudian akan ada fase tindakan. Nah, sekarang konsultan dan pihak organisasi akan melakukan tindakan. Nah, untuk selanjutnya, perubahan itu terintegrasi untuk semua pihak dalam organisasi itu. Nah, itu tadi plan change atau perubahan yang direncanakan. Setelah itu, ada namanya emergent change, perubahan mendadak. Perubahan yang mendadak itu disebut dengan emergent change. Nah, jadi ada beberapa pendapat bahwa perubahan itu bukan secara disengaja, tapi mereka berpendapat bahwa perubahan itu terjadi secara terus-menerus, bersifat dinamis. Dinamis ini berubah ya, dan merupakan proses yang muncul setiap saat, tanpa bisa diketahui sebelumnya, dan tanpa bisa direncanakan. Nah, jadi untuk pihak yang tidak setuju dengan perubahan terencana itu, mereka mengatakan bahwa perubahan itu tidak bisa dihindari, dan perubahan itu perubahan itu terjadi secara terus-menerus, tidak bisa diketahui sebelumnya, dan tidak bisa pula direncanakan. Nah, itu argumen mereka. Nah, sekarang perubahan mendadak itu, mereka katakan bahwa proses perubahan yang terus berkembang dan secara alami tidak bisa diprediksi. Konsep ini menganggap bahwa perubahan merupakan proses terbuka yang melibatkan peran antara berbagai macam variabel dalam organisasi, termasuk di dalamnya konteks perubahan, proses politik, dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perubahan. Oke, sekarang ada namanya perubahan first order, ada perubahan second order. Nah, sekarang kita melihat istilah first order change itu, atau bisa diterjemahkan perubahan tahap pertama. Nah, sering juga disebut alpha change. Nah, ingat ya, first order change, perubahan tahap pertama, atau alpha change, atau single loop. Nah, jadi first order, alpha change, single loop. Ya. Nah, diingat istilah ini. Oke, jadi ke second order change disebut juga gamma change atau double loop change. Nah, jadi first order, second order, tahap pertama, tahap kedua, alpha change, gamma change, single loop, double loop. Ingat ya.
Apa yang dimaksud dengan first order? Nah, saya jelaskan di sini. First order change itu tujuannya adalah agar organisasi itu berjalan lebih lancar. Tujuan dari first order change itu agar organisasi berjalan lebih lancar. Jadi secara ringkas saya jelaskan, first order itu tujuannya adalah perubahan agar organisasi berjalan lebih lancar. Berjalan lebih lancar artinya perubahan yang dilakukan pada first order itu ada tahap pertama adalah perubahan kecil-kecil. Perubahan kecil-kecil. Sementara pada second order, perubahan yang sangat mendasar. Jadi perlu restruktur, perlu rombak ulang pada keadaan second order. Nah, jadi di first change itu hanya untuk mendorong perusahaan berjalan lebih lancar, maka kita lakukan perubahan kecil-kecil. Namun pada second order perlu rombak ulang perubahan besar-besaran. Artinya kuncinya di sana. Intinya di sana. First order dan second order. Nah. Oke. Jadi ada beberapa penyesuaian pada first order. Yang pertama, penyesuaian pada sisi sistem, proses, struktur organisasi, tapi tidak merubah landasan fundamental organisasi, seperti strategi, nilai-nilai, atau identitas diri organisasi. Nah, jadi first order itu hanya merubah sistem, proses, dan struktur. Misalnya, pada first order change, kita akan merubah struktur organisasi, ada pengangkatan jabatan, ada sistem yang berubah, yang dulunya offline sekarang jadi online. Nah, itu first order change. Tetapi strategi yang mereka gunakan, nilai-nilai dalam sebuah organisasi itu, dan identitas diri organisasi itu tetap tidak berubah. Oke. Nah, jadi first order change pada intinya sekedar mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam rangka mempertahankan kontinuitas dan tatanan organisasi. Oke. Nah, jadi kalau dalam skala perubahannya, first order change itu perubahan yang berskala kecil, bersifat incremental dan adaptif. Jadi incremental itu artinya perubahan yang sementara. Perubahan yang sementara artinya berubah tapi nggak lama, hanya sementara perubahan itu. Karena seperti yang kita lihat skalanya kecil kok. Dan adaptif maksudnya ketika terjadi perubahan, organisasi itu cepat beradaptasi pada perubahan tersebut. Gitu. Oke, dapat ya? Bisa dipahami kan? First order. Nah, jadi pada second order, perubahan itu bersifat multidimensi. Sementara first order, perubahan itu cepat diterima, cepat beradaptasi, dan hanya berskala kecil. Sementara second order itu bersifat multidimensi, multi aspek. Karena perubahan pada second order itu melibatkan banyak aspek, karena harus merubah strategi, harus merubah nilai-nilai,
dan harus merubah identitas diri sebuah organisasi. Jadi pada second order itu organisasi benar-benar rombak ulang. Seperti itu ya. Oke. Saya harap bisa dipahami ini. Nah ini. Second order, perubahan mendasar yang bersifat transformasional, radikal, dan fundamental. Oke. Nah, second order itu perubahannya itu mendasar. Apa dasar dari sebuah organisasi? Apa prinsip dari sebuah organisasi? Apa strategi dari sebuah organisasi? Itu semua dirubah pada second order. Jadi perubahan benar-benar perubahan transformasi, benar-benar berubah. Bahkan berubah nama, berubah nilai-nilai. Nah, jadi di sini katakan bahwa sampai mengubah tatanan inti organisasi. Nah, sini katakan bahwa second order change itu biasanya merupakan perubahan berskala besar dan discontinue. Oke. Nah, ini ringkasan perbedaan antara first order dan second order. Oke. Nah, jadi perubahan first order itu seperti yang saya jelaskan tadi, perubahan kecil-kecil, perubahan yang mudah diadaptasikan, perubahan yang hanya sementara. Sementara second order itu perubahan yang sangat mendasar. Jadi organisasi itu dirombak ulang, semuanya dirombak. Dan itu berkelanjutan. Nah, tapi kita lihat satu persatu. Meskipun sudah saya jelaskan, tapi kita bisa melihat satu persatu perbedaannya ini. Oke? Oke. Nah, pada first order change, poin yang pertama, perubahan itu terjadi hanya pada satu atau beberapa dimensi saja. Sementara second order, perubahan itu bersifat multidimensi, multikomponen, multi-aspek. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya sebuah perusahaan ya, yang sebelumnya mereka mengiklan itu di koran, terus mengiklan di koran, tetapi sekarang mereka melihat bahwa ada kemungkinan bahwa kita tidak perlu lagi mengiklan di koran. Nah, apa yang terjadi pada perusahaan itu adalah bahwa mereka menemukan cara baru, cara mengiklan, yaitu bisa online loh. Bisa online mengikuti algoritma yang ada. Nah, jadi yang terjadi pada perusahaan itu adalah perubahan kecil-kecilan tanpa mengubah dimensinya. Nah, aspek atau dimensi apa yang berubah ketika mereka memutuskan untuk cara mengiklan itu tidak lagi di koran? Pasti hanya satu dimensi, yaitu di bagian marketing. Tapi ketika sebuah organisasi itu berubah, atau misalnya privatisasi sebuah perusahaannya, yang dulunya itu perusahaan milik negara, sekarang jadi perusahaan jadi PT atau bisa pihak swasta untuk memiliki, yang terjadi di sana adalah rombak ulang atau rombak besar-besaran. Pasti tatanan dalam sebuah organisasi itu akan berubah. Gitu.
Sekarang poin yang kedua. Pada first order itu, perubahan hanya terjadi pada satu atau beberapa level, yaitu level individual atau kelompok. Oke. Sementara pada second order, perubahan terjadi pada beberapa level organisasi secara bersamaan dan seluruh organisasi. Ya. Poin yang ketiga, perubahan terhadap satu atau dua aspek perilaku, misalnya sikap atau nilai. Sementara di second order, perubahan terhadap semua aspek, termasuk sikap, norma, nilai-nilai, persepsi, keyakinan, dan perilaku. Oke. Nah, selanjutnya perubahan bersifat kuantitatif, sementara di sini bersifat kualitatif. Apa bedanya? Apa sih bedanya kuantitatif sama kualitatif? Bedanya apa coba? Nanti kalian akan melakukan karya tulis ya, melakukan penelitian gitu. Nah, jadi penelitian itu Anda bisa kalian lihat bahwa penelitian itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Tergantung kalian meneliti kalian bisa meneliti dari sudut pandang yang mana. Jadi kalau misalnya ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Nah, kalau kalian bertanya, mana yang lebih bagus, Bu? Kuantitatif atau kualitatif? Gitu. Nah, bisa juga kuantitatif itu artinya kita bisa hitung. Kita jadikan menjadi angka. Sementara kualitatif itu tidak bisa kita menghitungnya. Oke nih. Kuantitatif bisa dihitung dengan angka, sedangkan kualitatif hanya dengan diungkapkan dengan survei. Ya. Jadi, kalau misalnya ada penelitian kualitatif, itu kita melakukan pengamatan secara mendalam pada sebuah kasus. Ya. Kita melakukan pengamatan dan kita tulis apa yang terjadi. Gitu. Sementara pada kuantitatif, kita meneliti dan apa yang kita teliti itu kita berusaha membuatnya menjadi angka-angka dan bisa kita hitung. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kalian melakukan penelitian, bagaimana dampak corona terhadap produktivitas sebuah perusahaan misalnya. Nah, saya ulang ya, bagaimana dampak terjadinya virus corona terhadap produktivitas sebuah perusahaan. Nah, ketika kalian menggunakan menurun. Ketika kalian menggunakan perspektif kuantitatif, maka kalian akan melihat yang pertama, bagaimana akan melihat produksi perusahaan itu. Yang pertama kalian akan melihat produksinya berapa, terus penghasilannya berapa. Nah, sebelum dan sesudah terjadi corona, kalian akan melihat berapa produksinya, berapa penghasilan, dan berapa input, berapa output. Nah, kalian akan melihat berdasarkan itu.
Kalian berusaha membuat angka-angka, kalian akan memasukkan variabel yang bisa dihitung. Sementara kalau kalian menggunakan kualitatif, kalian akan melihat secara lebih mendalam. Nah, kalian akan mengatakan, karena ketika kita bicara produktivitas itu tidak hanya kita melihat dari seberapa besar barang yang diproduksi sebuah perusahaan, seberapa besar laba atau profit yang diambil oleh sebuah perusahaan gitu. Nah, jadi ketika kalian akan meneliti dengan kualitatif, kalian akan melihat bagaimana perusahaan itu tidak bekerja lagi, bagaimana karyawan mengalami masalah ketika melakukan pekerjaan dari rumah. Nah, jadi semua yang terjadi itu kalian gambarkan. Jadi ketika misalnya nih Fitriani mengatakan menurun. Nah, jadi ketika kalian mengatakan masuk pada kesimpulan bahwa setelah corona itu menurun, gitu, kalian menceritakan secara mendalam apa yang terjadi pada perusahaan itu sehingga menurun produktivitasnya. Gitu. Jadi lebih pengamatan secara mendalam yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi misalnya nih, perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Ketika kuantitatif, ada variabel yang tidak bisa dijelaskan, ada variabel yang tidak bisa dihitung. Misalnya, bagaimana tingkat stres karyawan itu. Gitu. Sementara pada kualitatif itu bisa kita jelaskan. Gitu. Jadi, kok jadi jauh ya? Jadi itu salah satu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi saya yakin kalian bisa memahami sifat yang kuantitatif dan kualitatif, ya. Jadi artinya pada first order itu bersifat kualitatif, bisa dihitung, sementara pada second order itu karena perubahan itu terjadi secara mendasar. Perubahan itu secara mendasar. Jadi kita melihatnya itu secara mendalam atau kualitatif gitu. Oke. Yang ya udah ya, kalau misalnya ya udah tingkat stres tinggi, darah tinggi, ya, emosian, nggak hanya stres yang tinggi, darah tinggi, gula darah, emosi, suntuk, ya mereka sih bilang begitu ya. Oke, sekarang perubahan merupakan berkelanjutan, peningkatan atau pengembangan dari kondisi yang berjalan. Nah, jadi pada first order ini perubahan itu adalah pengembangan dari kondisi yang sedang berjalan. Sementara second order, perubahan itu bersifat discontinue atau mengambil orientasi baru. Jadi kalau ini perubahan hanya mengembangkan dari kondisi yang sedang ada, sementara ini kita membuat kondisi yang baru. Terus selanjutnya ini perubahan bersifat incremental. Sebentar ya, laptop saya lobet. Jadi perubahan bersifat incremental ini perubahan yang bersifat sementara. Perubahan ini bersifat discontinue atau berkelanjutan. Terus perubahan ini bersifat berulang. Sementara perubahan ini bersifat revolusioner atau ini tidak berulang atau irreversible. Nah, perubahan ini bersifat logis dan rasional. Perubahan bersifat tidak rasional menggunakan logika yang berbeda. Oke.
Perubahan tidak merubah cara pandang atau paradigma organisasi, sementara second order perubahan yang menyebabkan terciptanya cara pandang atau paradigma yang baru. Oke, ini. Perubahan masih dalam lingkup kehidupan yang lama atau cara yang lama, sementara ini perubahan menghasilkan cara berpikir dan cara bertindak baru. Nah, ini kedua orang ini menggunakan dimensi yang lain. Kalau yang tadi itu ada first order, ada second order, dan perbedaan first order dan second order tadi yang dalam tabel itu dikemukakan oleh Levy. Nah, kedua orang ini datang dengan dimensi yang baru. Nah, dimensi apa yang mereka bawa? Mereka mengatakan perubahan itu reaktif dan antisipatif. Nah, apa itu perubahan reaktif? Nah, perubahan reaktif itu disebabkan oleh dorongan faktor eksternal. Dan tujuannya adalah untuk merespon atau beradaptasi karena tuntutan perubahan eksternal. Nah, contohnya di sini adalah ketika masih ingat ya, sekarang sudah mempunyai online banking. Dulu di Indonesia pertama kali menggunakan online banking itu Bank BCA. Nah, ketika BCA itu menggunakan online banking, bank-bank yang lain itu ikut melakukan online banking. Nah, jadi perubahan seperti itu disebut dengan perubahan reaktif. Nah, perubahan reaktif yang disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, berarti perubahan antisipasif itu disebabkan oleh faktor internal, yaitu bertujuan untuk mengembangkan organisasi. Oke, jadi ada perubahan yang disebut dengan first order, second order, ada perubahan bersifat aktif, bersifat reaktif, ada yang bersifat antisipatif. Oke, kita akan melihat yang selanjutnya, tipologi perubahan dari perspektif konsultan. Nah, jadi ini masih tentang antisipasif dan reaktif ya. Nah, jadi tadi kita bicara tentang perubahan yang bersifat antisipatif itu dari dalam, sementara reaktif itu dari luar. Nah jadi kita melihat incremental ini terjadi pada satu rentang waktu tertentu, sementara ini discontinue atau berkelanjutan. Oke. Nah, jadi ada
Ada namanya fine tuning, ada namanya reorientasi, ada namanya adaptasi dan rekreasi. Kita akan melihat satu persatu penjelasannya ini nanti. Nah, jadi fine tuning ini itu bersifat first order change. Ya. First order change. Berarti bersifat kecil-kecilan. Terus bersifat itu hanya untuk perbaikan. Nah, jadi dari sisi jangka waktunya, ini jangka waktu yang bisa dilihat, dan antisipasifnya fine tuning. Kita mempunyai di sini fine tuning. Fine tuning itu bersifat first order change, tujuannya untuk perbaikan, peningkatan, dan pengembangan. Oke, sementara jika dia bersifat reaktif, ada namanya adaptasi. Nah, adaptasi terhadap reaktif dan sifatnya incremental. Nah, perubahan bersumber dari dalam organisasi. Oke. Nah, sekarang jika dia antispasif ya. Sekarang kita melihat antispasif dan sifatnya itu discontinue. Oke. Maka ada di sini reorientasi. Merubah arah tapi tidak termasuk merubah identitas diri dan nilai organisasi. Oke. Nah, sekarang ada ini rekreasi. Dia bersifat reaktif dan discontinue. Sekarang ini yang terjadi pada second order. Dan terjadi perubahan pada elemen dasar organisasi tersebut. Jadi perubahan berdasarkan incremental dan discontinuous, antispasif dan reaktif, ada empat jenis. 4 jenis ya. Jadi tipologi. Nah, jadi yang dimaksud dengan tipologi itu seperti ini. Seperti ini. Kalau dia antispasif dan reaktif, incremental dan discontinue. Nah, jika dia antispasif dan incremental, apa itu namanya? Namanya fine tuning. Bagaimana sifatnya? Seperti ini. Gitu ya. Kalau dia reaktif dan incremental, apa namanya? Itu adaptasi. Kalau dia reaktif dan discontinue, maka terjadi perubahan besar-besaran, perubahan transformational atau second order. Oke. Nah, ini penjelasan dari satu persatu apa yang kita bahas tadi. Oke. Jadi satu persatu materi itu kita lihat apa itu fine tuning, apa itu adaptif, apa itu reorientasi, apa itu rekreasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat perubahan dari perspektif luar. Nah, jadi ini penjelasan dari tipologi yang pertama, yaitu fine tuning. Bersifat incremental dalam rangka mengatasi perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Oke. Perubahannya tidak menyeluruh, melainkan hanya dilakukan pada bagian-bagian tertentu. Disesuaikan dan dimodifikasi agar pada masa yang akan datang, organisasi bisa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Oke. Jadi ini fine tuning. Sekarang adaptif.
perubahan yang bersifat inkremental, tetapi perubahan tersebut merupakan reaksi dari perubahan yang dilakukan oleh para pesaing. Mereka sering sebut ini me too strategy. Jadi ketika orang lain berubah, saya juga mau dong berubah, gitu. Ini adaptasi. Ketika orang lain kondisi di luar itu berubah, saya juga berubah. Artinya saya beradaptasi pada kondisi eksternal. Sekarang reorientasi. Itu perubahan reorientasi jika perubahan tersebut bersifat antisipatif tetapi discontinue, transformational, dan berskala besar. Ini juga disebut dengan frame bending. Frame bending ya, yaitu melakukan modifikasi besar-besaran, tetapi perubahan tersebut masih didasarkan pada kekuatan dan sejarah organisasi masa lalu. Ya, reorientasi. Sekarang perubahan yang sangat besar yaitu rekreasi. Jadi rekreasi di sini bukan rekreasi yang kita biasa dengar ya. Mau kemana rekreasi? Bukan ya. Rekreasi di sini bukan berarti piknik. Beda. Rekreasi di sini adalah menciptakan ulang, membentuk ulang. Ya, rekreasi di sini artinya menciptakan ulang atau membentuk ulang, bukan piknik. Nah, pada intinya perubahan rekreasi merupakan perubahan besar-besaran yang bersifat frame breaking. Frame breaking itu artinya frame itu artinya bingkai, breaking itu artinya merusak. Jadi frame breaking itu artinya merusak bingkai. Jika kita merusak bingkai, artinya kita melakukan perubahan, ya. Yaitu organisasi berusaha memutuskan hubungan dengan praktik dan arah organisasi masa lalu, seolah-olah berangkat dari titik nol untuk menyongsong masa depan. Oke, ingat ya. Rekreasi itu artinya merombak ulang, membentuk ulang. Oke, nah, sekarang kita melihat tipologi itu, bagian C. Tipologi itu dari perspektif konsultan. Perspektif konsultan. Nah, kenapa perspektif konsultan? Yaitu second order plan change. Karena ketika misalnya kita mau melakukan rombak ulang atau perubahan secara besar-besaran, kita perlu untuk melihat bahwa masalah itu sangat besar dan kita butuh konsultan, kita butuh pihak eksternal, pihak luar untuk merencanakan, mengkonsep perubahan yang akan dilakukan. Nah, jadi ini orang ini mencoba memahami ini lagi konsep second order change melalui 3 perspektif berbeda. Yang pertama, ini. Mengapa organisasi berubah? Nah, kita ingat bahwa second order itu perubahan secara besar-besaran. Nah, kita sekarang melihat mengapa organisasi berubah? Kenapa kita mau melakukan perubahan secara besar-besaran? Itu perspektif yang pertama. Yang kedua, bagaimana organisasi berubah?
Satu lagi mana ya? Oke, satu lagi. Yang pertama itu mengapa organisasi berubah. Yang kedua, bagaimana organisasi berubah. Yang ketiga, ini. Yang ketiga ini. Ini 3 ya. Yang ketiga, apa yang diubah. Oke, jadi Levy ini memahami konsep second order itu melalui 3 perspektif yang tadi. Oke. Mengapa organisasi itu berubah? Mengapa organisasi itu perlu rombak ulang? Mengapa bisnis itu perlu rombak ulang? Terus, bagaimana cara kita merombaknya? Terus, apa yang kita ubah? Bagian yang mana kita ubah? Meski secara keseluruhan memerlukan perubahan besar-besaran, tapi kita akan melihat konten yang mana yang akan kita rubah gitu. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa kondisi internal itu yang mengizinkan terjadinya perubahan seperti ini. Yang pertama itu tersedianya sumber daya, kesediaan dan kemauan manajer dan anggota organisasi melakukan perubahan. Yang ketiga, kepemimpinan yang transformasional. Sekarang dari kondisi internal. Yaitu tingkat ancaman terhadap keberlangsungan hidup organisasi, tingkat toleransi, dan tingkat radikal yang kemungkinan bakal terjadi. Nah, jadi mengapa organisasi berubah? Nah, seperti ini. Agar terus berkembang dan tetap survive. Ya benar. Tapi si Levy ini membedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama kondisi internal dan yang kedua kondisi eksternal. Nah, ada di sini kondisi yang belum terpikirkan sebelumnya atau precipitating condition seperti tendensi organisasi terus tumbuh. Nah, ini seperti agar terus berkembang. Tendensi organisasi mengalami penurunan. Adanya perasaan tidak puas terhadap hasil yang dicapai. Adanya tekanan dari pemangku kepentingan. Nah, misalnya ketika kita seorang manajer pada sebuah perusahaan, otomatis kita memerlukan ini ya, mempertimbangkan pendapat dari penanam modal dari organisasi tersebut. Nah, adanya tekanan dari pemangku kepentingan. Ini mengalami krisis, baik dalam arti sesungguhnya maupun hanya persepsi. Yang keenam, peningkatan dan penurunan kinerja yang tidak diharapkan. Oke, ini dia. Kejadian pemicu bersifat luar biasa atau extraordinary.
seperti bencana lingkungan termasuk bencana alam, resesi ekonomi. Tahu ya resesi ekonomi itu seperti apa? Inovasi besar-besaran dari kompetitor, peluang yang muncul tiba-tiba. Misalnya inovasi teknologi, konflik, atau krisis manajemen. Pergantian tim manajemen dengan visi misi baru. Kudeta atau gerakan massal di dalam organisasi. Tahu kudeta itu apa ya? Ya, yang perselisihan. Kalau arti kudeta itu sebenarnya rencana untuk menggulingkan. Seperti biasanya kudeta itu paling sering digunakan untuk raja, presiden, gitu. Karena ingin menggulingkan sebuah presiden, maka terjadi kudeta. Perselisihan atau rencana. Jadi ketika saya menjadi seorang manajer, ada rencana bawahan saya untuk menggulingkan saya sehingga bawahan itu menjadi manajer. Itu disebut dengan kudeta. Oke. Perubahan politik, terjadinya merger, akuisisi, dan pengambil alihan organisasi. Jadi merger itu penggabungan sebuah perusahaan, akuisisi itu mengambil alih perusahaan. Oke. Selanjutnya, bagaimana organisasi berubah? Nah, jadi organisasi itu berubah. Itu perubahan itu dimulai dari kondisi organisasi yang menurun. Artinya ketika kondisi organisasi menurun, harapan dari internal ataupun eksternal itu tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya, seluruh anggota organisasi itu bersedia untuk melakukan perubahan mendasar atau transformatif. Dan selanjutnya, mereka melakukan perubahan terencana dalam rangka menerjemahkan visi ide baru ke dalam program, struktur, prosedur, dan masa stabilitas dan pengembangan organisasi, di mana pada tahap ini program perubahan telah dilaksanakan dan mulai terlembagakan, dipertahankan, dan dikembangkan. Nah, bagaimana organisasi itu berubah? Itu dimulai dari ketika kondisi organisasi itu menurun dan tidak mampu memenuhi harapan internal dan eksternal. Nah, ketika kondisi organisasi itu menurun, maka setiap anggota itu berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan mereka bersedia untuk melakukan perubahan. Nah, ketika mereka bersedia, maka mereka datang dengan ide-ide yang baru untuk melakukan perubahan pada program, pada struktur, prosedur yang ada. Setelah itu, organisasi mulai berkembang dan perubahan itu telah dilaksanakan
semuanya sudah bisa dipertahankan dan dikembangkan. Jadi seperti itu tahapan perubahan itu. Nah jadi kalau dilihat dari siklus ini ya, yang pertama itu dari sini, decline crisis, terjadi penurunan. Nah, pada saat terjadi penurunan itu pasti ada denial. Denial ini artinya penolakan. Nah, ketika ada penurunan, pasti ada penolakan, baik dari pihak internal maupun eksternal. Nah, apa yang terjadi pada masa ini, pada masa decline crisis ini? Yang terjadi di sini adalah avoidance atau penghindaran. Nah, terus selanjutnya ada resistance. Masih mencoba untuk bertahan. Nah, jadi pada proses yang pertama itu adanya denial, penolakan, terus avoidance, berusaha untuk menghindar. Terus ada resistance, yaitu berusaha untuk bertahan. Terus yang selanjutnya itu procrastination. Procrastination itu bersifat menunda. Nah, jadi pada masa penurunan ini, inilah yang terjadi. Yang pertama adalah merasa tidak terima terhadap apa yang sedang terjadi di sini, penurunan ini, apa yang sedang terjadi di sini, itu merasa tidak terima. Terus setelah itu berusaha menghindari, mencoba bertahan, dan mencoba untuk menunda. Ya. Nah, tahap pertama itu adalah penurunan. Apa yang terjadi ketika organisasi itu mengalami penurunan? Yang terjadi ini adalah ini. Oke. Jadi bisa sih digambarkan ini pada sebuah hubungan ya. Hubungan yang pertama itu kalau misalnya hubungan sudah terasa nggak nyaman lagi, terjadi penurunan hubungan, apa yang terjadi? Pada dua orang yang sedang dilanda asmara dulunya, tetapi sekarang hubungannya sudah tidak nyaman lagi, yang terjadi adalah ini. Semua. Saya pikir kalian sudah pengalaman ya. Nah, yang terjadi adalah ini. Merasa tidak terima. Kita tidak menerima. Kita tidak terima kenapa terjadi penurunan yang seperti ini. Terus kita mencoba menghindar. Ya. Ketika hubungan sudah mulai menurun, kita merasa tidak terima. Dulunya itu sangat romantis, dilanda asmara. Kenapa sekarang menurun? Gitu. Kita mencoba untuk kita tidak terima. Yang kedua, kita mencoba menghindar.
menghindari masalah penurunan dalam hubungan itu atau tidak mau membicarakannya. Terus selanjutnya resisten, mencoba untuk bertahan. Selanjutnya menunda untuk membicarakan penurunan tersebut. Nah, sekarang setelah masa saya bisa katakan setelah masa jenuh, masa penurunan ini, ada namanya masa transformasi. Oke? Nah, apa yang terjadi pada masa transformasi itu adalah triggering event. Apa itu triggering event? Ada yang tahu triggering event itu apa? Oke. Jadi triggering itu misalnya ceritanya seperti ini. Saya dulu waktu kecil sukanya waktu kecil apa ya? Saya dulu waktu kecil suka makan apa ya? Makan nasi. Suka makan susu, ngambilin susu mentah, susu kaleng yang mentah itu kan sebenarnya nggak boleh dimakan anak-anak ya. Saya dulu suka makan itu. Nah, itu kebiasaan saya dan ketika saya terus mengulangi itu, saya ingat ibu saya marah dan marahnya itu sudah keterlaluan, dan saya dipukul, saya dicubit gitu karena sudah terus mencuri susu ya. Nah, jadi ketika saya sudah besar, saya melihat anak kecil makan atau minum susu kaleng, susu mentah gitu. Nah, ketika saya melihat anak kecil itu, saya teringat balik pada kejadian saya waktu kecil. Nah, jadi perilaku anak kecil yang saya lihat tadi itu disebut dengan trigger, pemacu. Oke? Jadi trigger itu artinya sesuatu yang memacu kita. Jadi triggering event itu artinya kejadian yang mengingatkan, momen yang mengingatkan kita pada masa yang sebelumnya, atau sesuatu yang memacu kita mengingat atau kembali pada masa yang sebelumnya. Nah, sekarang di sini dalam pola ini sekarang kita lihat, dulunya organisasi itu ada di puncak ini nih, ada di puncak ini. Sekarang terjadi penurunan. Oke? Terjadi penurunan. Setelah terjadi penurunan, ini yang terjadi tadi. Dalam masa penurunan itu yang terjadi, saya contohkan tadi hubungan asmara dua insan yang sedang dilanda asmara, contohnya yang terjadi adalah ini. Ketika hubungan itu terasa hambar, yang terjadi denial, merasa tidak terima, terus kita menghindari, mencoba bertahan, atau mencoba menunda membicarakan. Nah, setelah pada masa ini, yang terjadi adalah ini, triggering event. Artinya kita mengingat masa-masa di puncak dulu, masa-masa di sini. Jadi organisasi itu ada momen-momen untuk mengingat kembali masa puncak. Nah, seperti pada hubungan ada momen atau ada masa kita mengingat kembali masa-masa indah yang dulu.
Itu disebut dengan triggering event. Nah, misalnya ketika hubungan sudah hambar, yang biasanya pergi ke pantai, tapi hubungan sudah hambar, sudah terasa hambar, ketika pergi ke pantai, maka pantai itu menjadi triggering. Nah, jadi pergi ke pantai kembali itu namanya triggering event. Oke? Nah, setelah itu, setelah mencoba mengingat-ingat atau setelah mengingat atau kembali pada masa-masa indah yang dulu, kalau organisasi pada masa-masa kejayaan sebuah organisasi. Nah, maka ada transformasi, ada maksud untuk transformasi. Maka dalam sebuah hubungan ada niat untuk balikan, untuk memperbaiki hubungan itu. Nah, maka apa yang terjadi pada masa transformasi ini? Maka kita aware, akan terjadi awareness atau aware itu apa? Awareness itu saya bisa gimana saya jelaskan ya? Ya, kesadaran peduli, ya, kesadaran peduli. Nah, jadi ketika saya contohkan pada hubungan ya, biar lebih gampang ingatnya. Jadi ketika kita sudah masuk pada ini tahap triggering event ini, kita berusaha untuk mengingat atau beberapa momen itu memacu kita untuk kembali pada masa yang dulu, mengingat masa yang dulu. Nah, setelah itu kita mencoba aware, kita mencoba peduli atau sadar akan hubungan itu, Nah, setelah itu apa yang terjadi ketika kita peduli pada pasangan kita misalnya? Yang terjadi adalah acceptance. Kita menerima. Setelah itu letting go. Apa maksudnya letting go itu? Yang terjadilah. Gitu. Jadi misalnya pada masa decline crisis itu hubungan mulai menurun, lalu ada triggering effect, kita mulai sadar, peduli, dan kita mulai menerima, dan apa yang buruk dari sebuah pasangan misalnya kita biarkan dia seperti itu, ya seperti itulah. Nah, sekarang apa yang terjadi selanjutnya adalah reframing atau merombak ulang. Kalau misalnya yang di sini, apa yang membuat sebuah hubungan itu menurun? Apa yang membuat organisasi itu menurun? Sekarang kita rombak ulang. Nah, apa yang membuat hubungan kita itu menurun? Sekarang kita melihat, kita harus merombak ulang hubungan seperti apa yang harus kita jalani gitu. Nah, sekarang ada kesepakatan antara karyawan apa yang harus dilakukan gitu. Kalau dalam sebuah hubungan ada kesepakatan, aku nggak suka kau yang seperti ini, nggak suka kau yang seperti itu. Gitu. Sekarang ada reframing. Nah, setelah adanya transformasi ini, kita reframing ini, selanjutnya ada transisi. Nah, pada masa transisi ini, keadaan sudah mulai membaik. Nah, karena apa? Pada awalnya adanya planning. Terus setelah itu adanya training. Setelah kita merencanakan sesuatu, merencanakan program dalam sebuah perusahaan itu, kita perlu uji coba, training. Uji coba rencana tersebut. Setelah itu managing. Managing itu artinya mengatur. Ya, mengatur. Setelah kita atur, adanya transisi. Kita sudah masuk pada tahap yang baru, transisi. Setelah itu ada implementasi. Jadi kita mengimplementasikan rencana yang kita bangun di sini. Oke? Nah, setelah itu ada namanya
development atau pembangunan. Dalam hubungan asmara dua insan itu, development itu artinya kalau di sini itu disebut dengan membangun rumah tangga lah ya. Nah, dalam membangun rumah tangga itu misalnya keadaan sudah stabil. Tune up artinya sudah saling membangun. Dan development berkembang. Perusahaan itu berkembang. Jadi siklusnya seperti ini. Oke. Saya harap dengan ilustrasi yang saya buat kalian bisa mengingat dan memahami siklus ini. Oke. Saya harap itu bisa membantu. Oke. Sekarang kita akan melihat ini. Apa yang diubah? Nah, menurut ini orang ini selalu lebih. Nah, konten yang perlu diubah ketika kita melakukan perubahan transformasi, perubahan yang sangat besar, yang perlu diubah yang pertama adalah perspektif perubahan, yang kedua adalah elemen perubahan, yang ketiga dimensi perubahan, dan yang keempat itu tingkat visibilitas perubahan. Oke. Nah, sekarang dia membuat dalam bentuk tabel seperti ini. Dalam perspektif itu, apa yang diubah? Yang pertama itu adalah sistemnya. Yang kedua manajemennya. Terus perubahan terencana evolusi. Ini perspektifnya. Nah, elemen apa yang diubah? Ini. Apakah input, output, atau proses? Apakah tujuan jangka panjang, jangka pendek, atau strategi, kebijakan, norma, nilai-nilai, konteks, template, aturan umum, dan cara pandang. Oke. Dimensi apa? Adalah ini. Proses inti organisasi, misi tujuan, budaya, dan paradigma. Sedangkan visibilitas itu ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Sementara ada yang tidak terdeteksi. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat dari proses 4 dimensi dalam second order itu, kita melihat apakah dimensi tersebut bisa kita lihat, terdeteksi, abstrak, atau konkret. Nah, ini visibilitas perubahan itu, apakah kita bisa melihat perubahan itu, atau apakah perubahan itu konkret, atau hanya abstrak? Tahu ya abstrak itu apa? Abstrak itu bukan seperti abstrak di sini, bukan seperti abstrak yang ada di jurnal-jurnal itu. Abstrak di sini artinya tidak jelas, tidak bisa kita lihat. Ya, gitu. Nah, jadi kita lihat di sini. Dari 4 dimensi tersebut, nah kita bisa melihat apakah itu terdeteksi. Bisa dideteksi apakah perubahan itu konkret atau abstrak. Nah, sekarang kita melihat bahwa proses inti itu,
itu bisa terdeteksi dan konkret. Budaya itu ada di sini, di antara konkret atau abstrak, di antara tidak terdeteksi atau terdeteksi. Nah, untuk misi ini hampir abstrak, hampir tidak terdeteksi. Dan paradigma itu abstrak dan tidak terdeteksi. Oke. Nah, modelnya seperti ini. Oke, saya berusaha untuk menjelaskan ini sebentar ya, saya minum dulu. Oke. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa model perubahan itu, nah ini bicarakan tadi second order ya. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Mengapa, bagaimana prosesnya, dan apa yang diubah, konten apa yang diubah ya. Nah, sekarang kita melihat apakah permitting itu artinya izin, enabling itu artinya boleh, bisa, atau precipitating artinya partisipasi, dan triggering event. Nah, semuanya ini lead to, akan membawa pada decline. Dalam decline tadi itu, penurunan itu adanya transformasi, transisi, dan perkembangan atau pengembangan. Nah, terus yang kedua, setelah adanya ini, maka yang terjadi adalah setelah adanya penurunan ini, maka ada transformasi, transisi, dan pengembangan. Itu membutuhkan perubahan yang terencana, diatur, dan intervensi serta teknologi. Oke? Nah, setelah itu semuanya ini setelah adanya penurunan ini, maka ini membutuhkan perencanaan, manajemen, strategi, intervensi, dan teknologi. Nah, dengan adanya ini, itu akan mengubah paradigma, culture, misi, dan proses inti. Oke? Dan ini adalah inputnya, dan ini adalah outputnya, dan ini adalah prosesnya. Proses di dalamnya itu. Oke? Nah, jadi yang terjadi adalah ketika ada penurunan, lalu ada intervensi. Inilah yang dibutuhkan. Lalu hasilnya adalah ini. Perubahan dalam paradigma, budaya, misi, dan proses inti. Oke. Mengapa organisasi itu berubah? Alasannya ini adalah inputnya. Bagaimana prosesnya? Ini diawali dari decline, dan ini akhirnya development atau pengembangan, dan inilah yang mereka butuhkan dalam prosesnya, dan hasilnya adalah ini. Oke. Nah, sekarang
ada namanya tipologi perubahan organisasi menurut Gundi. Oke, jadi si Gundi ini mengelompokkan perubahan itu menjadi 3. Ada namanya smooth incremental change, ada bumpy incremental change, dan discontinuous change. Oke. Nah, sekarang ada dari segi, jadi ini sumbu horizontal ini disebut dengan time of change atau waktu perubahan. Sementara sumbu vertikal ini disebut dengan rate of change, tingkat perubahan itu. Nah, sementara ini garis yang 2 ini garis titik-titik ini disebut dengan range of stability, tingkat stabilitas dari perubahan itu. Nah, berdasarkan ini ketika digabungkan antara tingkat perubahan, waktu perubahan, dan bagaimana perubahan itu, apakah perubahan itu stabil atau tidak, maka berdasarkan ini, ketiga variabel ini, tingkat perubahan, waktu perubahan, dan kestabilan perubahan, maka ada 3, smooth, bumpy, discontinue. Smooth itu artinya mulus, bumpy itu artinya bergunung-gunung, discontinue artinya berkelanjutan. Oke. Nah, jadi ada yang pertama itu smooth incremental change. Jadi gambarnya seperti ini, mulus ya, mulus. Oke. Nah, sekarang yang kedua itu bumpy incremental change. Bumpy ini bergunung-gunung. Nah, jadi dari segi rate-nya ini tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Nah, jadi apakah perubahan di sini stabil? Enggak. Perubahannya lompat-lompat. Kadang stabil, kadang enggak, kadang naik, kadang turun. Itu namanya bumpy. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ini. Discontinuous change. Discontinuous ini. Seperti ini. Kita tidak mengetahui apakah ini mulus, apakah bumpy. Mungkin saja nanti di sini jadi mulus. Jadi ketika kita tidak bisa melihat apakah ini bergunung, apakah mulus, itu disebut dengan discontinuous. Oke. Jadi ingat ya, ada smooth, ada bumpy, ada discontinuous. Nah, sekarang kita akan melihat siklus hidup organisasi. Nah, jadi di sini Nah, perubahan alami siklus hidup organisasi. Nah, jadi organisasi itu juga punya siklus hidup loh, nggak hanya organisme, nggak hanya makhluk hidup, nggak hanya manusia yang lahir besar, menikah, punya anak, tua, dan mati. Nggak hanya manusia yang seperti itu, organisasi juga. Nah, makanya kita perlu mengatur sebuah organisasi itu agar masa hidupnya itu lebih lama. Oke. Nah, jadi siklus hidup organisasi ini mereka sering singkat dengan SHO. Siklus hidup organisasi, atau bahasa Inggrisnya Organization Life Cycle. Nah,
Bentuknya seperti ini. Bentuk kurva S. Nah, jadi yang pertama itu ada pada saat organisasi itu didirikan, itu namanya birth stage. Oke, saya jelaskan secara singkat aja. Ada namanya birth stage atau masa lahir. Masa lahir. Lalu, nah ketika kita bayi atau ketika kalian melihat bayi ya, bayi itu sangat rentan terhadap penyakit. Ketika gigi tumbuh, demam, salah makan sedikit, sakit perut, nggak tahu kenapa dia nangis, gitu. Nah, jadi pada masa bayi itu sangat sensitif ya. Jadi terjadi penurunan. Jadi, sama seperti organisasi. Pada masa organisasi itu dibangun, awalnya itu stabil. Tapi ketika mulai dijalankan, ada penurunan. Karena masih dalam tahap penyesuaian ya. Jadi, namanya birth stage. Tahap baru lahir. Nah, tapi ketika kita melihat bayi umur setelah beranjak remaja atau beranjak sekitar 6 tahun ya, setelah 6 tahun bayi itu tidak rentan lagi terhadap penyakit. Gigi sudah tumbuh semua. Jadi itu sudah melewati masa kritis. Masuk pada tahap 6 tahun, itu masuk. Lalu pada masa puncak itu pada masa growth stage. Pada masa manusia itu menjadi besar, tumbuh dewasa. Nah, setelah tumbuh dewasa, ini maturity stage. Maturity stage. Oke. Nah, tapi setelah mencapai tahap maturity stage, nah pada manusia mungkin umur pada saat kita sangat sehat-sehatnya, pada saat energinya itu mungkin pada umur 30 ke 40 ya. Nah, pada saat 30 ke 40 sudah mulai sakit. Sudah gula, penyakit gula lah, darah tinggi lah, udah mulai banyak keluhan-keluhannya. Ya, kita kan lihat orang tua kita ya, yang asam urat lah, banyak lah penyakit di situ. Nah, pada organisasi itu ada masa bangkit lagi. Itu namanya revival stage. Nah, lalu mencapai puncak lagi, lalu menurun lagi, lalu mati. Nah, kalau manusia berjalan setelah sudah tua, meninggal ya, nggak ada lagi bangkit lagi. Oke, tapi pada organisasi ada masa bangkit, menurun lagi, bangkit lagi, menurun lagi, seperti itu. Oke, ini jumlah tahapan dalam SHO. Nah, jadi ini orang-orang ini menjelaskan SHO itu tahapannya berapa, apa aja ya. Ada Ishak, dia membagi menjadi 10. Ada Dong menjadi 3 tahap. Ada
Kalau Dawn 3 tahap, ada namanya struggle for autonomy atau berjuang untuk menjadi mandiri. Rapid growth, pertumbuhannya sangat cepat. Dan declaration, deklarasi. Sementara Lippitt and Smith 3 tahap, ini ini 3 tahap, lahir, remaja, dan dewasa. Kalau ini Lippitt dan Smith ini nggak ada masa mati, hanya ada dewasa. Nah, Scott 3 tahap juga, stage 1, stage 2, stage 3. Katz and Kane 3 tahap juga. Dia mengatakan primitive system yang primitif, sederhana, dan stable organization, organisasi yang stabil. Dan yang ketiga adalah elaborative supporting structure, struktur yang mendorong elaborasi. Okay. Leiden 4 tahap, hanya menjelaskan first, second, third, and fourth. Kimbley juga. Selanjutnya ada Quinn and Cameron 4 tahap, ada entrepreneurship, collective, formalization, and control. Dan tahap keempat itu elaboration of structure. Kanjarnya juga 4 tahap. Ada Greiner 5 tahap. Greiner ini ada kreativitas, direction, arah, delegasi, koordinasi, dan kolaborasi. Okay. Miller and Fraser 5 tahap, lahir, bertumbuh, dewasa, revival, bangkit lagi, dan penurunan. Ada namanya Torbet, ada 8 tahap. Ini lebih banyak lagi. Nah, tahap yang pertama yang dia katakan itu fantasize. Fantasize artinya merencanakan, membayangkan. Kalau misalnya kita mau membangun sebuah bisnis, kita membayangkan bisnis apa dulu. Lalu investasi dan determinasi, menentukan. Setelah itu eksperimen. Setelah itu predetermined productivity atau mencoba terlebih dahulu produktivitasnya. Atau setelah itu openly chosen structure atau struktur yang dipilih secara terbuka. Ketujuh itu foundational atau fondasi community. Dan yang kedelapan itu adalah liberating discipline. Oke. Ini ada karakteristik perusahaan sedang tumbuh, perusahaan sudah menua. Perusahaan yang sedang tumbuh karakteristiknya seperti ini. Keberhasilan disebabkan karena berani mengambil risiko. Nah, seperti kita waktu muda ya, kita nggak takut mau pergi, kita nggak takut mengambil risiko. Tapi ketika kita sudah mulai dewasa, kita sudah mikir, kita dulu mikirnya lebih banyak. Harapan biasanya lebih besar dari hasil. Kondisi keuangan perusahaan biasanya tidak menggembirakan. Organisasi lebih menekankan pentingnya fungsi organisasi ketimbang bentuknya. Oke. Keberhasilan disebabkan menghindari risiko. Kalau sudah menua ya. Hasil biasanya lebih besar dari harapan. Bentuk organisasi lebih dianggap penting ketimbang fungsinya ini. Jadi
ada 17 karakteristik perusahaan yang sedang tumbuh, ada 17 juga karakteristik perusahaan yang sudah menua. Oke, terlalu banyak. Nah, saya pikir waktu kita hampir habis. Ada beberapa sedikit lagi materi kita sebenarnya, tapi saya akan lanjut itu minggu depan. Hanya sedikit lagi. Oke, saya akan lanjut itu minggu depan. Sekarang saya absen ya. Oke, saya tanya aja siapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir itu siapa? Siapa tadi yang logout? Yang logout duluan karena wifi? Oke, Osniar ya. Osniar. Oke, bisa tahu temannya yang tidak hadir siapa aja? Semuanya hadir ya? Oke, semuanya hadir. Oke, semuanya hadir. Saya masukkan dulu ya. Oke. Ada 16. Oke, baik. Deadline untuk tugas yang pertama itu minggu depan ya. Minggu depan. Setelah semuanya sudah mengumpul tugasnya, saya akan kasih feedback. Setelah minggu depan, saya akan kasih tugas yang kedua. Nanti kita ada 3 tugas. Oke, tugasnya nggak susah kok. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke, selamat malam. Saya akan upload PPT-nya di grup. Oke, selamat malam.